Shalom, di sini saya akan menjelaskan tentang Haftorah, Shelach Leka dari Kitab Yosua pasal 2 yang diajarkan oleh C.P. Eggert. Shelach Leka itu adalah tentang dua pengintai yang Moshe kirim untuk memata-matai tanah Israel. Dan kemudian mereka berhenti untuk melihat seperti apa tanah itu, dan pengintaian itu berakhir sangat buruk, karena yang seharusnya orang Israel sudah tiba dalam beberapa hari, akhirnya menjadi 40 tahun di padang gurun. Ini adalah hukuman dari Hasem karena mereka lihat tanah itu dari sisi negatifnya. Mereka bilang tanah itu memang baik, tapi kita tidak akan bisa pergi ke sana. Karena orang-orang yang tinggal di sana itu tinggi-tingginya seperti raksasa. Mereka memiliki badan yang besar. Dan hal lain yang membuat orang Israel takut. Dan mereka berkata kepada Moshe, "Kemana kamu akan membawa kami? Orang-orang di kota itu akan membunuh kami." Dan hal-hal lain yang membuat mereka akhirnya tidak ingin pergi. Ini adalah sedikit bagian dari parasha, dan sekarang kita lanjut ke Haftorah dari Kitab Yosua pasal 2. Jadi Kitab Yosua ini adalah kitab yang ditulis untuk mengingatkan kita di mana orang-orang Israel keluar atau meninggalkan padang gurun dan menyeberang ke tanah Kanaan. Dan sekarang dalam ayat ini kita ada tepat sebelum kita menyeberang sungai Yordan untuk ke Israel. Di sini Yosua memutuskan untuk menyeberangi sungai Yordan dengan melewati Yeriko. Dan jika kita ingin melewati atau menyeberang dari Transyordan ke Israel, kita harus melewati sungai Yordan dan juga gunung-gunung tinggi di sekitarnya. Jadi orang-orang Israel harus memilih tempat yang tepat yang bisa dilewati mereka ketika menyeberang lewat Jordan. Ketika melewati Yeriko, mereka juga bisa melewati gunung-gunung dan langsung pergi ke Israel. Yeriko ini merupakan salah satu kota yang tua juga umurnya, yaitu berusia 1000 tahun, dan merupakan kota yang penting. Kenapa Yeriko merupakan kota yang penting? Karena ini adalah pintu masuk ke Israel. Jadi keputusan yang diambil Yosua ini adalah sangat spesifik. Sebelum Yosua memutuskan untuk masuk ke Yeriko, dia memiliki taktik dan persiapan. Taktiknya apa? Yaitu mengirim mata-mata untuk mengintai kota itu. Ini menakjubkan. Kenapa? Karena terakhir kali kita tahu tentang mata-mata itu tidak berjalan dengan baik. Jadi siapa yang tahu lebih baik daripada Yosua yang juga dulunya adalah mata-mata, yang dia rasa betapa harus berhati-hatinya itu? Jadi ini sangat aneh. Dan sekarang kita tahu kalau ada hubungan antara Haftorah dan Parasha. Di Haftorah dan Parasha, keduanya kita tahu kalau ada mata-mata dikirim untuk memata-matai tanah itu dan juga persiapan untuk memasuki tanah Israel. Dan kita tahu kalau cerita ini tidak berakhir begitu baik. Kemudian, siapakah kedua pengintai ini? Sedangkan dalam parasha, kita punya semua nama-nama mata-mata dan suku-sukunya. Tapi di sini tidak dibilang mengenai dua pengintai yang dikirim Yosua ini. Dari mana suku mereka? Tidak ada informasi apapun dari kedua orang ini. Hanya dibilang mengenai dua pengintai. Ketika kedua pengintai ini akan pergi ke Yeriko, mereka juga berpikir bagaimana cara mereka akan masuk ke kota. Mereka tahu kalau setiap bangsa hidup di tanahnya dan setiap bangsa menggunakan pakaian mereka masing-masing. Jadi untuk kedua mata-mata ini, untuk masuk ke Yordan,
itu sangat tidak mungkin untuk tidak dikenali. Orang-orang pasti akan tahu kalau mereka datang dari tempat yang berbeda. Jadi mereka punya masalah di sini. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke rumah seorang pelacur untuk mencari tahu apakah mereka akan dapat informasi lebih mengenai kota itu. Kenapa mereka pergi ke rumah pelacur ini? Ini kan bukan tempat yang baik secara spiritual untuk pergi ke sana. Kenapa mereka melakukan ini? Ketika kita berpikir tentang rumah pelacur, ini pasti kita berpikir kalau banyak orang yang datang ke sini. Orang-orang yang berkunjung dari kota lain atau para penjelajah yang datang ke situ. Jadi, menurut pengintai ini, pasti akan lebih mudah untuk membaur dengan orang-orang yang juga datang menjelajah yang pergi ke rumah pelacur itu. Jadi mereka pikir ini mungkin kesempatan yang baik untuk mendapatkan beberapa informasi. Tapi ini akhirnya tidak begitu berhasil karena kemudian ada orang yang melihat mereka di kota itu dan melaporkan kepada raja. Sehingga menyebabkan raja mengutus utusannya untuk datang ke rumah Rahab. Apa yang mereka ingin? Mereka ingin Rahab untuk mengeluarkan 2 mata-mata ini, karena mereka mengintai kota ini. Dan itu artinya kita dalam masalah, kota itu dalam masalah. Dan apa yang Rahab lakukan? Yang pertama, dia menyembunyikan kedua mata-mata ini. Yang kedua, dia bilang ke orang-orang yang dikirim raja, kalau ya mereka ada di sini, dan saya tidak tahu dari mana mereka datang. Dan saya juga tidak menyadarinya. Dan yang ketiga, Rahab bilang, oh mereka sudah pergi, dan pintu gerbang akan ditutup menjelang malam. Jadi saya tidak tahu. Tapi kalau kalian mengejar mereka, saya yakin kalian bisa menemukan kedua pengintai itu. Nah, di sini jika kita pikir-pikir lagi, hal yang dikatakan Rahab kepada mereka, kita sadar kalau itu sangat benar. Karena setiap orang yang dalam situasi ini, kita tidak perlu atau tidak harus memberitahu ke orang-orang raja. Sama kayak orang telepon kita dan kita tidak ingin bicara kepada mereka, terus kita suruh orang lain untuk bilang kalau kita ada pergi atau hal lainnya atau skenario lainnya yang kita buat. Contohnya seperti itu sudah yang Rahab lakukan. Dia bilang dia menyembunyikan kedua pengintai ini dan bilang kalau mereka sudah tidak ada. Mengetahui bahwa Rahab mengatakan kebenaran, ya mereka datang ke sini. Dan akhirnya semua yang Rahab bilang itu, semua yang keluar dari mulutnya itu keluar sebagai sesuatu yang dipercayai oleh utusan raja ini. Apakah Rahab tahu dari mana orang-orang ini berasal? Ya, jelas ketika dia berbicara dengan mereka. Kemudian Rahab suruh orang-orang raja cepat pergi dan tangkap mereka. Dia bilang kalau aku di pihakmu, aku bersama-sama dengan kalian. Sampai membuat akhirnya orang-orang raja tidak mungkin tahu kalau dia menyembunyikan kedua pengintai ini. Karena dia kedengaran sangat benar, jadi tidak mungkin dia menipu. Kalau kita lihat dari sisi Rahab, kenapa dia mengkhianati sukunya? Kenapa dia menyelamatkan 2 mata-mata ini yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia? Jadi di Midras memberikan kita beberapa pandangan mengenai Rahab. Siapa dia? Apa yang terjadi kemudian? Contohnya Midras bilang dia berumur 10 tahun ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir. Dan dia menjadi pelacur selama 40 tahun. Dan setelah umur 50 tahun dia convert ke Yahudi. Dia menikahi Yosua. Dan
putrinya menikahi seorang imam, dan cucunya adalah imam yang melayani di bait suci. Dan keturunannya adalah nabi, dan yang paling terkenal adalah Yeremia. Dan Yeremia adalah keturunan dari Rahab. Masalahnya di sini adalah gambaran dari pelacur ini tidak sama dengan gambaran Midrash. Kita punya dua pilihan sekarang. Apakah Midrash hanya ingin kelihatan baik dan tidak ada koneksi antara Midrash dengan teks? Atau pilihan kedua, kita bisa bilang hal-hal lainnya yang terjadi yang harus kita lihat dan baca dengan sangat baik untuk dapat mengetahui siapa Rahab ini dan kenapa dia buat keputusan ini. Berdasarkan kenyataan bahwa Midrash itu berdasarkan pada pengetahuan siapa anak-anaknya, cucu-cucunya, berdasarkan ini kita harus pergi ke pilihan yang kedua, yaitu baca cerita ini lebih hati-hati, atau mungkin dengar apa yang dibilang Rahab mengenai kenapa dia merencanakan ini, kenapa dia memutuskan untuk melindungi dua pengintai ini. Dan mungkin kita akan mengerti apa motivasi sebenarnya dari dia. Dan itu akan memberikan kita gambaran dari kepribadian dia. Jika kita lihat lagi jawaban dari Rahab dalam pasal 9, dia tahu kalau Hasem memberikan tanah ini pada orang-orang Israel dan orang-orang ketakutan terhadap kalian. Dia tahu kalau semua orang ini takut terhadap Israel. Kenapa mereka takut? Kita dengar kalau Hasem membuat Laut Merah terbelah, sehingga orang-orang Israel bisa menyeberang. Dia juga menyebutkan dua kejadian yang terjadi masa lalu. 40 tahun yang lalu, dia masih mengingat itu, kejadian 40 tahun yang lalu. Tapi bukan cuma Rahab sendiri yang mengingat itu, tetapi semua orang di kota itu ingat bagaimana Hasem membelah laut itu agar orang-orang Israel keluar dari Mesir. Dan kejadian yang kedua adalah ketika Mose menguasai kota-kota yang kuat. Jadi mereka semua ingat dan takut akan hal ini. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua ini berbeda. Dalam pasal 11 ditulis hati kita menjadi takut dan tidak ada yang berani untuk melawan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Alasan yang kedua adalah karena mereka mengetahui tentang kekuatan Hasem. Rahab memberikan kita kesempatan untuk menyelam atau mencari tahu lebih tentang fenomena yang sangat menarik di Tanakh. Kita tahu jumlah orang dari bangsa lain yang memutuskan untuk mengenal Hasem, dan beberapa dari mereka bergabung ke Yahudi. 3 diantaranya juga memberikan deklarasi agama. Mereka menjelaskan apa yang mereka percayai, siapa Tuhan itu, bagaimana cara mereka melihat Tuhan itu, dan untuk alasan itu, mereka memutuskan untuk bergabung. Dan ada beberapa deklarasi yang menjelaskan siapa Tuhan itu di dalam Alkitab. Yang pertama itu di dalam kitab Keluaran 18 ayat 11, yaitu Keluaran pasal 18 ayatnya yang ke-11, yaitu Yitro. Dia memberikan deklarasinya, yaitu sekarang dia tahu bahwa Hasem lebih besar dari ilah lain. Yang kedua, deklarasi kedua adalah dalam kitab 2 Raja-Raja. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayatnya yang ke-15, yaitu Naaman. Dia memberikan deklarasi bahwa tidak ada Tuhan lain di bumi kecuali di Israel. Yang ketiga, deklarasi dari Rahab. Apa yang dia katakan dalam Yosua pasal 2 ayatnya yang ke-11, bahwa Hasemlah Tuhan di langit atas dan di bumi di bawah.
Mose juga memberikan deklarasi mengenai Hasem. Dan ini hanya untuk membandingkan dengan 3 lainnya, yaitu dalam Ulangan 4, pasal 4, ayatnya yang ke-39, yaitu bahwa Hasemlah Tuhan di langit atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Sekarang kita punya 3 deklarasi. Jika kita lihat lagi, mungkin Yitro yang paling menakjubkan deklarasinya. Dia adalah non-Yahudi yang mengenal Hasem. Ini sangat menarik jika kita bandingkan dengan Rahab, yang punya pengertian yang sangat baik tentang siapa Tuhan itu. Ini mengingatkan kita tentang kebanyakan dari kita datang dari budaya yang didominasi oleh kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu. Tapi di dunia kuno tidak ada konsep seperti ini. Selalu ada banyak pemikiran. Setiap bangsa punya Tuhannya masing-masing. Tuhan siapa yang lebih kuat. Tapi untuk Rahab itu sudah jelas kalau hanya ada satu Tuhan. Ini buat kita mengerti kalau Rahab adalah orang yang spiritualnya tinggi. Rahab memiliki deklarasi yang hampir sama dengan Moshe dalam paragraf terakhir Aleinu. Bagaimana Rahab bisa sampai di sini? Bukankah dia seorang pelacur? Bagaimana dia bisa sampai ke level spiritual ini? Jawabannya yaitu dalam ayat 9 Yosua pasal 2 ayat 9, kita mendengar sama seperti bagaimana dia sampai ke level spiritual ini. Jawabannya yaitu dalam ayat yang ke-9, kita mendengar sama seperti Yitro ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Yitro juga mengatakan dia mendengar. Di Yahudi, ketika kita mendengar, itu lebih ke spiritual atau lebih banyak perasaan batin. Karena yang visual itu lebih eksternal. Atau kita bisa lihat bagian luarnya. Tapi mendengar itu lebih ke sesuatu yang di dalam yang lebih bermakna. Dan dia mampu bukan hanya untuk mendengar sesuatu yang dia lihat, juga untuk mendengar dan mengerti apa maksudnya. Kembali ke cerita sebelumnya, apa yang memotivasi Rahab untuk mengkhianati sukunya dan menyelamatkan 2 mata-mata ini? Setelah dia buat deklarasinya tentang Hasem dan menyelamatkan 2 mata-mata ini, dia juga ingin ke 2 mata-mata ini untuk membalas kebaikannya, yaitu menyelamatkan keluarganya, dan setelah itu kedua mata-mata ini setuju. Tapi di sini dia sudah lebih duluan menyelamatkan 2 mata-mata ini. Dari raja. Rahab tidak mungkin bisa keluar dan bilang kalau kedua mata-mata itu ada bersamanya, karena dia sudah terlanjut mengarang cerita. Dia menyelamatkan 2 mata-mata ini karena itu keputusannya untuk menyelamatkan. Setelah dia menyelamatkan, dia meminta ke mereka untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Bahkan jika mereka tidak mau membalas pun, dia sudah menyelamatkan mereka. Dari semua ini kita tahu bahwa ini adalah motivasi yang tulus dan murni. Jika saya memutuskan akan terjadi, maka itu akan terjadi. Berikutnya bagaimana dia menyelamatkan mereka keluar dari Yeriko. Dia mengeluarkan mereka dengan tali melalui jendela rumahnya, karena rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Dan antara Rahab dan kedua pengintai ini, mereka tuh mempunyai tanda, yaitu
Rahab akan mengikatkan benang merah di jendelanya. Jadi ketika orang-orang Israel datang ke kota, mereka tahu di mana Rahab tinggal dan dia dan keluarganya akan selamat. Yang berikutnya, bagaimana Rahab yang sudah ada di level terendah ini bisa menikahi Yosua? Ketika seorang mengambil siapa dia dulunya dan menggunakan energi itu untuk hal yang positif, dengan kata lain, mereka tidak berpura-pura menjadi orang lain atau bukan menjadi siapa diri mereka, tapi kemudian mereka lihat ke siapa diri mereka dan sadar bahwa itu salah dan itu bisa diubah dan digunakan untuk sesuatu yang baik. Saya tidak akan mengabaikan siapa saya sebenarnya, tapi saya akan menggunakannya sebagai alat untuk menjadi orang yang lebih baik. Menjadi fokus pada diri saya ingin menjadi apa dan apa yang ingin saya gapai. Dan Rahab adalah contoh yang sangat baik dalam hal ini. Dia menggunakan alat yang dulunya negatif menjadi positif. Dan ini adalah cara yang luar biasa untuk maju dan tumbuh ke spiritual level yang seharusnya. Berikutnya kita ke bagian terakhir. Kedua mata-mata ini kembali ke Moshe. Apa yang mereka laporkan? Yang mereka laporkan adalah kalau misi mereka ini pasti akan berhasil. Tapi kalau kita lihat lagi ke sejarah Yahudi, kenapa misi dari Moshe tidak berhasil? Kenapa mereka tidak berhasil? Karena mereka tidak punya iman. Mereka tidak percaya kalau mereka akan berhasil menaklukkan kota. Itulah sebabnya mereka gagal. Ketika kedua mata-mata yang diutus Yosua ini, mereka ke Rahab dan mendengar iman dan kepercayaan dari Rahab ini. Lalu mereka kembali ke Yosua untuk mengatakannya. Intinya di sini adalah mereka melakukan tikun untuk misi pertama dari misi. Misi yang pertama pulang dengan ketidakpercayaan. Tapi misi kedua, mereka pulang dengan penuh kepercayaan dan iman.